nowadays banyak kan fisik ya, itu adalah hal yang penting gitu untuk mendukung produktivitas. Tapi jangan salah, kesehatan mental juga penting gitu ya untuk kita perhatikan bagaimana perkembangannya karena ini juga akan mempengaruhi produktivitas kita bahkan ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Lantas, kenapa kesehatan mental itu penting? Kita akan bahas secara tuntas di pagi hari ini. Dalam Smart Happiness, kami ucapkan selamat pagi, semua listeners. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat secara fisik dan juga mental gitu ya. Dan pastinya bahagia juga pagi hari ini karena cuaca cukup cerah gitu. Semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kembali di Jumat pagi, Audrey Joanna menemani Anda dalam program Smart Happiness bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Baik, sehat. Pak Arfan gimana? Sehat fisik, mental? Sehat fisik, nomor Aha, satu. oke. Nomor dua, sehat mental dong. Iya, Yes, ya. sehat Karena kalau mental. sehat fisik saja itu tidak sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Oh, yang Kan mana lagu tuh? Indonesia Raya bilang apa? Bangunlah. Jiwanya. Nah, itu dulu. Oke. Jiwa Baru dan yang kedua, raga. Raga. baru yang kedua, bangunlah Raganya. badan. Nah, Pada ya. itu kan sebuah Ya. tanda kepada kita, pesan kepada kita bahwa kesehatan mental itu sangat penting gitu. Bahkan disebut lebih duluan daripada kesehatan fisik. Yes. Itu Audrey. Maka dari itu pagi hari ini kita membahas mengapa kesehatan mental itu penting karena mungkin juga berkaitan dengan tanggal 10 Oktober lalu ya, Pak Arfan ya, Yes, kita ya. merayakan World Mental Health Day. Tapi sebelumnya kita membahas satu lagu juga yang membahas mental health, dari judulnya aja udah mental health dari Dylan Jordan. Kira-kira kenapa angkat lagu ini? Silakan Pak Arfan. Yes, jadi tanggal 10 Oktober itu sejak tahun 1992 Oke. itu kita peringati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia gitu. Ya. Nah, karena itu pagi hari ini kita akan bahas itu apa itu kesehatan mental, kenapa itu penting, bagaimana cara mencapai kesehatan mental gitu ya. Dan ini lagu yang sangat relevan dengan topik kita dari Dylan Jordan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang menderita anxiety, ya kecemasan. Minggu lalu kita sudah bahas tuh mengenai kecemasan ya. Ya. Sedang menderita anxiety dan depresi yang cukup parah gitu. Mhm. Sehingga kalau udah seperti ini perlu dibantu nih ya oleh psikolog atau Yes. psikiater gitu ya, oleh orang yang betul-betul profesional Mhm. supaya nanti anxiety dan depresi ini tidak sampai menjadi bunuh diri. Nah, Oke. bunuh diri itu kan merupakan puncak dari unhappiness gitu. Itu Mhm. puncaknya bunuh diri. Nah, mari kita coba simak apa yang disampaikan oleh Dylan Jordan dalam lagu ini. Ya. Dia bilang begini, it is hard to keep these walls from caving in when underneath it all is paper thin. Sulit untuk menjaga tembok ini agar tidak runtuh ketika di bawahnya semuanya setipis kertas. Nah, itu dia memberikan sebuah analogi gitu ya. Mhm. Tembok itu kan kayak pertahanan dirinya gitu. Ya. Ya, jadi ya gimana saya bisa menjaga pertahanan diri saya wong di bawahnya itu kertas semua gitu. Yes, ya. Ya. I'm starting to feel like my only friend Mhm. and we argue all the time but we never get it right. Aku mulai merasa seperti satu-satunya temanku dan kami berdebat sepanjang waktu, tapi kita tidak pernah melakukannya dengan benar. Nah, jadi di sini dia bicara mengenai bahwa dalam diri kita itu ada teman gitu. Jadi ada Audrey satu, ada Audrey dua gitu. Ya. Ada Arfan satu, ada Arfan dua gitu. Yang selalu dia itu ngobrol terus, berdebat, beradu argumentasi gitu. Ya, seringkali saya menggambarkan itu juga dengan serigala hitam, serigala putih gitu. Yang satu Oke. kasih apa namanya masukan yang bagus gitu, optimis, semangat gitu. Yang satu lagi kamu nggak bakal bisa, emang kamu siapa, pengalaman kamu apa gitu ya. Nah ini berdebat terus, tapi dia bilang perdebatan itu we never get it right. Kita tidak pernah melakukannya dengan benar ya perdebatan itu. Jadi ya going nowhere bahkan makin menjadi pesimis ya. Heartbreaks and teary eyes got me so terrified. Jadi patah hati dan mata berkaca-kaca membuatku sangat ketakutan, gitu ya. Slowly I deteriorate. Ya, I can't change myself. I won't save myself.
I'll erase myself for now. Ya, perlahan keadaanku memburuk, dia bilang gitu. Aku tidak bisa mengubah diriku sendiri. Aku tidak akan menyelamatkan diriku sendiri. Oke. Sampai begitu dia ngomong. Ya, jadi aku nggak bisa mengubah diriku, bahkan aku nggak akan menyelamatkan diriku. Bahkan dia bilang, aku akan menghapus diriku sendiri untuk saat ini. Tuh coba kayak gitu. Mhm. Ya, what if we lose control when it all comes crashing down? Oke. Bagaimana jika kita kehilangan kendali? Mhm. Kapan semuanya hancur? Promise you are not alone, but it's time we both admit we need some help. Berjanjilah kamu tidak sendirian, tapi sudah waktunya kita berdua mengakui bahwa kita butuh bantuan. Nah itu. Nah ini untung dia sampai pada Ada ya. kesimpulan itu. Ya kan kalau udah kayak gini nggak butuh bantuan ya terjadilah apa Yes. yang tidak diinginkan ya. Mhm. I could lose my life if you don't save your life. Mhm. Aku bisa kehilangan nyawaku jika tidak menyelamatkan diri. Itu. Jadi ujungnya itu sesungguhnya ketika kita tidak mempunyai kesehatan mental, maka ujungnya bisa sampai bunuh diri. Dan itulah puncak dari unhappiness. Oke, menarik Itu. lagunya, apa ya, kalau aku simpulkan gitu ya Parvan, ini sebuah awareness gitu ya yang dimiliki oleh sosok yang mungkin ditulis Dylan gitu. Menyadari bahwa sekarang memang sepertinya butuh bantuan, tetapi awareness tentang kesehatan mental ini rasanya baru akhir-akhir ini gitu disuarakan banyak orang bahkan di sosial media. Kenapa kok tiba-tiba gitu? Atau mungkin udah banyak trigger-nya, nanti kita akan bahas setelah satu ini ya Pak Arfan ya. Ya, Pak Dari Tri. sejarah mungkin dari tahun 92 kenapa ada World Health Hmm. Day juga, Mental Health Day juga, kenapa baru di tahun 90-an, nanti kita akan bahas dan juga pastinya semua listeners, Anda boleh sharing pagi hari ini ya, gimana sebenarnya kondisi mental Anda gitu ya. Mungkin Anda ngerasa baik-baik aja atau mungkin ada sedikit mungkin Mbak Audrey dan juga Pak Arfan yang harus diperbaiki atau mungkin Anda ngerasa nggak baik-baik aja, butuh bantuan juga boleh, silakan sharing ya. Karena pastinya ketika berbagi, Anda bisa mengeluarkan sedikit beban yang ada dalam diri Anda. Dan juga kami akan sambung kembali perbincangan kami. Silakan bergabung di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita kembali setelah yang satu ini. Kalau misalnya kita bicara tentang mental health ataupun kesehatan mental akhir-akhir ini rasanya sudah banyak orang yang bersuara ya bahwa memang penting gitu untuk memperhatikan kesehatan mental berbarengan juga dengan kesehatan fisik. Tapi kalau mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kayaknya isu ini belum terangkat sebegitu besar gitu ya Pak Arfan ya. Bahkan mungkin kalau di dunia aja baru ada memperingati Hari Mental Kesehatan Mental Dunia itu tahun 92. Kenapa nih Pak Arfan? Atau mungkin memang baru-baru ini masyarakat menyadari kayaknya memang kita harus juga memperhatikan mental health seperti itu. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau breaking news sedikit gitu. Oke. Ya, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aha. ibu saya yang hari ini merayakan ulang tahun. Oke. Happy birthday, Ibu. Ibu saya, Ibu Laila Hakim ya. Aha. Eh, Selalu menjadi pendengar setia dari Smart Happiness. Oke. Ya, Smart Happiness ini awal sekali gitu. Mhm. Ya, jadi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Ibu panjang umur, selalu sehat, ya berlimpah berkah, Amin. bahagia dan bermakna gitu. Yes. Amin, amin. Semoga sehat selalu Ibu ya. Dan juga pastinya bisa menjadi apa ya, rumah lah ya untuk anaknya, Pak Arfan ya. Pasti, Yes. pasti. Dan Selalu ibu saya menjadi. itu sejak saya masih kecil itu Aha. selalu menemani anak-anaknya dengan lagu, Oh. dengan nyanyian gitu ya. Jadi mau tidur nyanyi di Oh. nyanyiin gitu ya. Belajar dinyanyiin gitu. Pokoknya eh, kita selalu hidup dalam suasana yang penuh kegembiraan, penuh sukacita, penuh kebahagiaan gitu. Yes, yes. Pokoknya salam hangat kami dari tim Smart FM juga untuk Bu Leila Hakim. Sehat selalu Ibu. Semoga next time kita bisa ketemu bareng gitu ya, ngobrol-ngobrol. Pastinya mendapatkan inspirasi juga karena Ibu Leila sudah membesarkan sosok Pak Arfan yang juga banyak menginspirasi masyarakat Indonesia. Oke, jadi semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang indah ya untuk Pak Arfan dan keluarga ya, untuk Amin, bisa amin. merayakan ulang tahun sang ibu. Oke, ada yang mau ditambahkan, Pak Arfan?
Itu aja. Oke, itu saja. Kalau lama-lama saya bisa bisa nangis gitu. Terlalu banyak kenangan yang ada ya, Pak Arfan ya. Oke, kita kembali lagi ke topik tentang mental health tadi. Audrey tanyakan gitu, untuk prosesnya kenapa tiba-tiba kok ini jadi booming gitu ya, Pak Arfan? Apakah memang orang menyadari bahwa mungkin banyaknya kasus suicide juga gitu ya, beberapa tahun belakangan yang mungkin dilihat gitu, ternyata penyebabnya ini mungkin dari kesehatan mental. Silakan, Pak Arfan. Iya betul sekali Audrey. Jadi banyak orang itu yang tidak sadar gitu ya, bahwa kesehatan mental itu sesungguhnya sangat penting gitu. Nah, setelah banyak terjadi kasus bunuh diri dan sebagainya gitu ya, baru kemudian dunia menyadari bahwa iya ya, yang namanya kesehatan itu ternyata kesehatan mental itu amat sangat penting gitu. Bahkan bisa jadi lebih penting daripada kesehatan fisik gitu. Mhm. Karena ada orang yang em, secara fisik tidak sehat gitu, tapi selama dia mentalnya sehat, dia masih bisa berfungsi kan? Yes. Bener nggak gitu? Makanya kalau kalau kita dengerin lagu Indonesia Raya itu menurut saya benar banget gitu. Ya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Coba bayangkan sekarang orang yang sehat secara fisik, Mhm. tapi mentalnya nggak sehat. Dia bisa berfungsi dengan baik nggak? Bisa memberikan kontribusi nggak dalam kehidupan? Sulit rasanya ya, Pak. Sulit kan? Ya, Jadi kalau disuruh pilih gitu ya, ya tentunya kalau yang paling enak, yang paling bagus kan adalah sehat mental, dua-duanya. sehat fisik. Tapi Iya, kan itu bukan pilihan kan. Kalau kalau betul. kalau kita ingin bilang mana yang lebih penting kan sebetulnya harusnya kita kasih kondisi yang dikotomis kan gitu. Mhm. Supaya kita bisa tahu mana yang lebih penting. Bayangkan Ya. ya orang yang sakit secara fisik tapi dia mentalnya masih sehat. Mhm. Dia berfungsi nggak, berkontribusi nggak dalam masyarakat? Masih bisa Masih berperan. bisa memberikan saran-saran, perbaikan, Masih. masih bisa Heeh, minimal kepada keluarganya gitu ya. betul. Tapi bayangkan orang yang secara fisik sehat, secara mental nggak sehat. Bisa berfungsi dengan baik nggak dia dalam masyarakat? Sulit. Bahkan bisa menjadi orang yang berbahaya, bisa menjadi Ya, pembunuh, bisa betul. menjadi psikopat gitu. Jadi itu sudah jelas kan, menunjukkan bahwa ya pengennya sih dua-duanya. Kalau saya pingin saya sehat fisik, saya juga sehat secara mental gitu. Ya. Tapi kalau disuruh pilih, misalnya ini nggak ada pilihan nih, gitu kan kayak buah si malakama, nggak dimakan ibu mati, dimakan bapak mati, misalnya gitu kan. Kalau disuruh milih, ya pilihlah kesehatan mental gitu. Makanya betul, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah itu betul sekali gitu. Ya jadi semakin banyak kasus-kasus seperti itu menunjukkan bahwa kayaknya kita perlu melakukan sesuatu gitu ya. Itulah sebabnya tahun 92 itu kemudian dideklarasikan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia setiap tanggal 10 Oktober. Mhm. Nah, kemudian yang menarik ya Audrey ya, Ya. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deloitte ya, sebuah konsultan global gitu. Ternyata ini penelitian dilakukan di tahun 2022. Mhm. Ternyata untuk Gen Z, Ya, Z, untuk oke. adik kita yang baru berusia 20-an begitu, Aha. itu Gen Z itu kalau ditanya apa yang paling penting dalam hidup, Mhm. gitu ya. Ternyata 28% hal yang paling penting dalam hidup itu menurut mereka adalah kesehatan mental gitu. Wow, oke. Jadi hal yang paling penting dalam hidup saya kan jumlahnya berarti 100% kan ya. Mhm. 28% aja itu udah kesehatan mental. Ya. Bahkan lebih tinggi daripada kesehatan fisik. Bagi Gen Z, dalam penelitian Deloitte ini, kesehatan fisik itu hanya diinginkan 19%. Saya Wow. menginginkan 19% dari hal yang penting dalam hidup saya itu kesehatan fisik. 28%-nya kesehatan mental gitu. Mhm. Ya. Nah, ini bisa dimengerti ya, karena bagi Gen Z kan bahasa yang sering kali kita dengar sekarang ini kan sedikit-sedikit mau healing ah gitu. Yes, Kan untuk gitu ya. kesehatan mental saya gitu ya. Ya, sedikit-sedikit mau healing ah gitu. Ya. Jadi Aha. em, kalau generasi milenial itu Oke. kalau ditanya apa yang paling penting bagi kamu, ya Mhm. 22% yang penting bagi saya adalah kesehatan mental dan 22%-nya juga kesehatan fisik. Jadi Oke. porsi kesehatan mental dan kesehatan fisik itu bagi generasi milenial itu sama. Mhm. Tapi bagi generasi Z itu lebih tinggi kesehatan mental, lebih penting, jauh lebih penting daripada kesehatan fisik. Nah, ini yang menjadi kecenderungan sekarang ini. Jadi orang makin lama makin sadar gitu. Yes. Dan itu saya kira sesuatu kecenderungan yang menggembirakan, Audrey. Betul, yes.
Karena kayak sekarang pun tidak hanya secara personal gitu ya, mental health ini menjadi viral, tapi juga mungkin dari sisi perusahaan, dari sisi parenting, semua menyentuh aspek mental health gitu ya, gimana kita bisa punya kesehatan mental yang baik. Tapi kalau bicara tentang kesehatan mental ini kan sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya Pak Arfan. Kalau misalnya kesehatan fisik, mungkin kita demam kita bisa pegang dahi kita, atau batuk kita kelihatan batuk. Tapi kalau kesehatan mental kan nggak terlihat physically gitu. Jadi kadang kita sulit untuk merasakan. Nah, ini mungkin definisi kalau kita bilang kita kurang sehat secara mental itu seperti apa sebenarnya? Ini pertanyaan bagus sekali nih, ya. Jadi istilahnya barometernya apa gitu. Ya, Yes. kalau kita sakit secara fisik kan barometernya ya pegang ini ya, pegang dahi. Atau Eh, sakit perut gitu ya. Ada gejalanya. Aha. Sakit perut itu kan juga kan Ya. itu ada gejala-gejalanya. Nah, pertanyaannya kalau kesehatan mental itu apa? Ada. Oke. Dan Tuhan sudah menganugerahkan itu kepada kita supaya kita nggak salah jalan. Apa itu? Itulah yang namanya feeling, Feeling. perasaan. Mhm. Itulah yang namanya emotion, emosi gitu. Jadi kita itu kalau kita mau sehat secara mental, kita harus selalu berdekatan dengan emosi kita. Harus selalu bisa em, menangkap gitu apa yang ingin disampaikan oleh emosi gitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan minggu lalu saya kira atau minggu sebelumnya ya, emosi itu kan merupakan rahmat, anugerah, berkah dari Tuhan yang Ya. sangat penting untuk kehidupan manusia ya. Nah, emosi itu sayangnya ini orang mengkategorisasikan emosi itu menjadi emosi positif, emosi negatif. Hmm. Sehingga akhirnya kita tidak suka sama yang namanya emosi negatif. Oke. Padahal sebetulnya ingin saya katakan, semua emosi itu positif. Betul. Karena emosi itu merupakan tanda, termometer, barometer mengenai apa yang sedang ada dalam pikiran kita gitu. Jadi tugas kita sekarang adalah menangkap nih. Kalau saya merasa sesuatu, ini sebetulnya apa yang dikirimkan oleh emosi ini kepada saya. Pesan penting apa yang ingin dia sampaikan kepada saya. Mhm. Nah, emosi itu tuh ada dua. Ada emosi yang comfortable, comfortable emotion, ya seperti senang, bahagia, bangga, tersanjung, terinspirasi. Nah, itu sebenarnya adalah yang namanya comfortable emotion. Sebaliknya ada juga uncomfortable emotion yang juga adalah emosi positif. Seperti Betul. apa? Marah, sedih, kecewa, terharu, cemburu, iri, menyesal. Oh, ada banyak sekali. Ada banyak sekali gitu. Ya, dan itu mengirimkan pesan kepada kita bahwa, hey, ada sesuatu yang harus kamu perhatikan pada dirimu. Mhm. Nah, yang namanya mental health adalah kita menyadari bahwa kita punya emosi tertentu, kita bisa kasih nama emosi itu apa, kemudian kita lihat apa ya, ini sebenarnya ingin mengatakan apa ya sama saya, Ya. pesannya apa ya, tangkap itu, kemudian lakukan. Mhm. Itu Oke. Audrey. Jadi Ya. sebetulnya sama sama saja dengan fisik ya. Kalau fisik itu tanda-tandanya seringkali adalah perut gitu ya atau Betul. suhu kita. Ya. Kalau ini emotion. Mhm. Yes, Itu jadi Audrey. barometernya ada di emosi ataupun feeling gitu ya, dan mungkin kita sering nggak bisa menyadari gejala-gejala itu karena ya itu denial ya Pak Arfan, nggak Ya. aware gitu dengan perasaan-perasaan yang muncul yang sebenarnya itu memberikan pesan tersembunyi gitu untuk kita. Nah, Nah, salah satunya adalah dengan ketika kita mengatakan bahwa ini perasaan negatif. ya, Ketika ya, kita mengatakan ini perasaan yang negatif, maka kecenderungan kita adalah menjauhi itu. Padahal perasaan itu semuanya positif, sehingga kalau kita di dalam kepala kita ya, mhm, perasaan apapun yang kita rasakan itu positif. Berarti kalau positif, kita akan mendekati itu dan betul, memahami itu. Itu yes. yang seringkali tidak terjadi, Audrey. Ya, ya, ya. Jadi mungkin mindset kita diperbaharui dulu nih ya di Ya. sesi kedua ini, bahwa memang semua emosi dan feelings ini harus kita akui dan juga kita sadari sehingga kita pun tahu gitu cara mengatasinya dan menghadapinya. Nah, tapi biasanya kalau misalnya ngomongin tentang mental health nih, Pak Arfan, apalagi generasi-generasi zaman sekarang, tadi kan Pak Arfan juga katakan ya bahwa kita seringnya fokusnya melakukan hal-hal yang di luar itu, menyadari dulu dan memahami pesannya apa. Healing lah, terus juga mungkin nongkrong sama teman-teman gitu ya, untuk berusaha mengalihkan hal itu. Nah, ini gimana pandangan Pak Arfan tentang hal ini? Ini lompat berarti. Oke. Itu bagus ya. Aha, Tapi itu lompat ke solusi. ya. Sehingga pesannya tidak sampai. Oke.
Kalau pesannya tidak sampai, berarti kita tidak tahu penyebabnya apa, kausnya apa gitu. Nah, kalau kita tidak tahu penyebabnya, maka solusi yang kita ambil itu biasanya itu hanya yang bersifat meredakan sakit, tapi bukan menyembuhkan. Sementara ya. Itu ibarat kita makan paracetamol gitu ya. Oke. Ketika kita sakit gigi, kita makan paracetamol. Sakitnya berkurang, Ya, tetapi giginya itu tetap perlu diobatin, tetap masih ada. tetap sakit, cuman dibikin reda saja, nanti akan kambuh lagi gitu. Nah, itulah yang terjadi ketika kita lompat gitu. Belum apa-apa, ah saya mau healing, tapi tidak, healingnya bagus, ya. Setelah healing mungkin agak reda sedikit karena sudah melupakan masalahnya, tapi ketika balik lagi ke dunia yang nyata, kembali lagi masalahnya muncul. Kenapa? Karena masalahnya hanya bersembunyi. Ya. Karena kita tidak menangkap gitu apa pesan penting yang ingin disampaikan oleh emosi tersebut gitu. Jadi itulah dasar dari yang namanya mental health, itu dasarnya adalah itu. Mengenali emosi, kasih nama. Setiap kita merasa sesuatu, Audrey, kasih nama. Apa namanya gitu. Kalau nggak ada nama itu repot gitu. Kok saya sedih ya? Oke, ini sedih atau kecewa? Beda loh. Ya. Sedih atau kecewa atau jangan-jangan iri Ya. atau jangan cemburu. Oh, itu beda sekali gitu. Kasih nama, kemudian tangkap apa maksudnya, apa pesannya. Nah, baru tahap berikutnya baru kalau mau healing silahkan. Tarik nafas, fokus, meditasi, silahkan. Tapi Anda sudah menangkap pesannya apa. Jadi bisa mengobati nanti. Oke, kita sampai di situ dulu Pak Arfan. Nanti kita akan bacakan juga beberapa respon yang sudah masuk. Banyak juga ucapan untuk ibunya Pak Arfan. Nanti kita akan bacakan juga ya. Semoga mendengar juga pagi hari ini. Kita akan break sejenak, small listeners. Silakan masih berkomentar. Anda gunakan WA kami di 0812 11 12 959.